Assalamualaikum. Sahabat Hikmah Gelap, malam ini kita akan menyimak kisah mengguncang dari sebuah desa yang damai. Di balik serban putih dan kata-kata suci, tersembunyi niat busuk yang menghancurkan kepercayaan satu kampung. Seorang Pak Haji yang dipercaya mengurus dana pembangunan masjid justru mengkhianatinya. Tapi siapa sangka, azab datang bukan lewat kematian, melainkan dari langit yang berbicara lewat robohnya kubah masjid. Mari kita awali dengan bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah hikmah lainnya. Langsung saja kita mulai. Di sebuah desa yang tenang dan religius, berdirilah sebuah masjid tua yang menjadi pusat ibadah dan kegiatan warga. Masjid itu sudah rapuh dimakan usia, atapnya bocor, temboknya retak, dan lantai kayunya nyaris patah. Maka, warga sepakat untuk merenovasi masjid secara gotong royong. Pak Haji, seorang tokoh agama yang disegani, ditunjuk sebagai penanggung jawab pembangunan. Ia dikenal alim, pandai bicara, dan selalu berada di syaf terdepan saat salat berjamaah. Tak ada yang menyangka, di balik jubah putih dan serban tebalnya, tersembunyi niat yang tak suci. Masjid ini akan jadi megah, insya Allah. Tapi kita butuh dana yang tidak sedikit, kata Pak Haji saat memimpin rapat warga di serambi masjid. Dengan pidatonya yang berapi-api, ia berhasil mengumpulkan sumbangan dari warga, para donatur kota, bahkan bantuan dari luar negeri. Dalam waktu sebulan, terkumpullah dana yang cukup besar. Warga senang, mereka percaya bahwa pembangunan akan segera dimulai. Namun hari demi hari berlalu, hanya batu bata dan semen yang menumpuk di halaman masjid. Tak ada tukang. Tak ada renovasi. Pak Haji mulai jarang terlihat di masjid. Konon, ia sering bepergian ke kota dengan alasan mencari material bangunan yang lebih murah. Tapi warga mulai curiga. Ada yang melihatnya keluar dari showroom mobil. Ada juga yang mendengar desas-desus ia membeli tanah baru di desa sebelah. Namun belum ada yang berani bicara. Hingga suatu malam, Marwan, pemuda pengurus masjid, mendengar suara mencurigakan dari gudang belakang. Ia mendekat perlahan. Lampu gudang menyala. Di dalamnya, Pak Haji sedang menghitung uang dengan wajah tegang. Di tangannya, tumpukan lembaran ratusan ribu. Di sebelahnya, koper besar sudah terbuka. Marwan tercekat. Ia tak menyangka apa yang dilihatnya. Tak lama, suara itu hilang. Lampu padam. Gudang terkunci. Marwan mundur pelan-pelan, hatinya bergemuruh. Ia tahu, sesuatu yang besar akan terjadi di desa ini. Sejak malam itu, Marwan menjadi gelisah. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh, namun ia tahu, berhadapan langsung dengan Pak Haji bukan perkara mudah. Di mata warga, Pak Haji adalah lambang kesalehan. Ia dihormati, ditaati, dan tak pernah dipertanyakan. Marwan pun mencari cara agar bisa menemukan bukti. Setiap malam, ia mencatat alur keluar masuk bahan bangunan. Ia menyadari bahwa material yang dibeli jauh lebih sedikit dari jumlah uang yang sudah dikumpulkan. Bahkan beberapa nota pembelian yang ditunjukkan Pak Haji terlihat seperti hasil fotokopi yang disalin berkali-kali. Ia menyimpan catatan itu di laci kamar, berlapis kain sarung, agar tak ditemukan siapapun. Marwan sadar, kebenaran terkadang membawa bahaya. Sementara itu, di sisi lain desa, pembangunan masjid masih terhenti. Warga mulai bertanya-tanya, tapi setiap pertanyaan selalu dibungkam dengan ucapan Pak Haji yang menenangkan. Tenang, semua sedang diproses. Jangan berburuk sangka. Ini masjid kita bersama. Bersabar itu pahala, ujarnya sambil tersenyum lebar di mimbar usai salat Jumat. Tak ada yang membantah. Tapi di belakang mereka, Pak Haji sibuk menghitung lembaran uang, membeli perabot rumah mahal,
dan diam-diam merenovasi villa pribadinya di lereng bukit. Pada suatu sore, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah Pak Haji. Warga yang sedang menjemur pakaian terperanjat. Seorang pria berdasi turun dan menyerahkan map coklat kepada Pak Haji. Marwan yang kebetulan lewat, memperhatikan dari balik pohon pisang. Ia melihat dengan jelas, dalam map itu, terdapat gambar denah tanah. Mata Pak Haji berbinar. Ia tertawa pelan sambil menepuk pundak si pria, lalu masuk ke rumah dengan cepat. Keesokan harinya, langit mendung menggantung di atas masjid tua. Angin berembus pelan, seolah membawa firasat. Warga berdatangan untuk salat maghrib, namun sebelum azan dikumandangkan, terdengar suara retakan dari bagian belakang masjid. Krara aa. Beberapa genteng jatuh. Seekor burung terbang terbirit dari atas kubah. Orang-orang menoleh, saling pandang, jantung berdebar. Pak Haji belum muncul malam itu. Langit malam itu menggelap tanpa bintang. Angin membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di dalam masjid, para jamaah mulai resah. Imam belum tiba, dan suara retakan tadi masih membekas di telinga mereka. Marwan duduk di barisan belakang. Pandangannya tak lepas dari langit-langit masjid yang mulai retak di ujung kanan. Ia menggenggam catatannya erat-erat. Dadanya sesak. Ia tahu, ini bukan lagi soal uang, tapi soal kejujuran yang dikhianati. Tiba-tiba, dari arah jalan kecil menuju masjid, suara langkah tergesa terdengar. Semua menoleh. Pak Haji datang dengan wajah gelap dan keringat membasahi jidatnya, meski udara malam terasa dingin. Ia mengambil posisi di depan, namun tak langsung memimpin salat. Tangannya gemetar. Bibirnya bergetar seperti menahan sesuatu. Lalu, ia melangkah ke mimbar dengan suara lirih. "Maafkan saya," ucapnya pelan. Suasana hening. Warga menunggu lanjutannya. Tapi belum sempat ia bicara lagi, suara keras terdengar dari atas. Braa! Kubah masjid berguncang. Retakan yang tadi terlihat kecil kini melebar dengan cepat. Batu-batu kecil mulai berjatuhan ke lantai. Seorang anak kecil menjerit. Para ibu berteriak. Jamaah berlarian keluar masjid dengan panik. Pak Haji berdiri kaku. Matanya menatap ke atas. Debu menutup wajahnya. Lalu satu bagian kubah tiba-tiba ambruk, tepat setelah ia melangkah 1 meter dari mimbar. Braar! Tanah bergetar. Pintu masjid terbuka lebar seakan dihantam angin. Gema suara ambruknya kubah terdengar ke seluruh desa. Warga dari rumah-rumah sekitar mulai keluar. Mereka berlarian menuju masjid, menerobos kerumunan, dan melihat reruntuhan. Geger sekampung, teriak seseorang. Seorang nenek menangis sambil berucap lirih, "Ini bukan bangunan yang runtuh, ini harga diri yang roboh." Di antara debu dan kerikil berserakan, Pak Haji terduduk. Tangannya kotor, bajunya robek, tapi ia tak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, diam, dan tubuhnya menggigil seperti kehilangan semua kekuatan. Malam itu, tak ada yang tidur. Semua bicara tentang satu hal yang sama. Kubah masjid ambruk, tepat setelah Pak Haji datang. Dan bagi banyak orang, itu bukan kebetulan. Pagi menjelang, sinar matahari menyentuh puing-puing masjid yang kini tertutup terpal seadanya. Suara burung tak lagi terdengar ceria, digantikan dengan bisik-bisik warga yang memenuhi pelataran masjid. Marwan berdiri di sisi reruntuhan sambil memandangi sisa-sisa kayu dan bata yang berserakan. Ia tahu ini saatnya. Catatan yang ia simpan tak bisa disembunyikan lebih lama. Dengan langkah berat, Marwan menghampiri Pak Ustadz Amir, tokoh tua yang bijak namun selama ini diam. Ia menyerahkan tumpukan kertas lusuh berisi bukti-bukti penyalahgunaan dana pembangunan masjid. Nota fiktif, harga yang digelembungkan, dan rekening penyaluran yang mencurigakan. Pak Ustadz membaca dalam diam.
Matanya merah. Nafasnya berat. Lalu ia berkata lirih, "Kita harus duduk bersama. Ini bukan hanya soal bangunan. Ini soal kepercayaan umat." Sore itu, sebuah pertemuan darurat digelar di balai desa. Semua tokoh masyarakat hadir, termasuk para donatur yang jauh-jauh datang setelah mendengar berita robohnya kubah. Pak Haji diminta hadir. Ia datang dengan langkah gontai. Sorot mata warga tak lagi penuh hormat. Tak ada yang menyambut salamnya. Di tengah ruangan, Marwan diminta bicara. Ia membaca semua catatannya dengan suara gemetar namun tegas. Lembar demi lembar, ia buka kebusukan yang selama ini disimpan rapat. Pak Haji menunduk. Tangannya bergetar di atas lutut. Namun saat seorang donatur bertanya, "Kemana uang yang kami titipkan, Pak Haji?" ia pun berdiri. "Uang itu sudah tidak ada," ucapnya pelan. Ruangan gaduh. Beberapa warga berdiri dari kursi, wajah memerah. Namun sebelum amarah memuncak, suara gemuruh terdengar dari luar. Langit kembali menggelap. Petir menyambar kejauhan. Daun-daun beterbangan. Tiba-tiba seorang anak kecil berlari ke dalam balai dan berteriak, "Rumah Pak Haji terbakar!" Warga langsung berhamburan. Mereka menyusuri jalan tanah menuju rumah Pak Haji yang berada di sisi bukit kecil. Asap hitam mengepul ke langit. Api menjilat atap rumah. Pak Haji terpaku. Ia tak mampu berlari. Hanya tubuhnya yang bergetar, menatap harta yang selama ini dikumpulkannya dengan penuh tipu daya, kini habis dilalap api. Tak ada yang menolong. Tak ada yang memadamkan api. Semua hanya berdiri, menyaksikan. Dan di balik awan gelap yang menggulung, terdengar azan maghrib berkumandang dari pengeras suara masjid yang masih bertahan. Sejak malam kebakaran itu, Pak Haji tidak lagi keluar rumah. Bagian yang tidak terbakar hanya menyisakan satu kamar sempit di pojok bangunan. Di sanalah ia tinggal, duduk diam memandangi dindingnya menghitam, tanpa suara, tanpa cahaya. Warga tak lagi menyapanya. Bahkan anak-anak pun tak berani melintas di depan rumah itu. Aroma hangus masih terasa setiap angin lewat, seolah mengingatkan bahwa api yang membakar rumah itu bukan sekadar kebakaran biasa. Setiap salat berjamaah, Pak Haji tak terlihat. Tak ada lagi posisi di saf depan. Namanya pun tak pernah disebut dalam diskusi pembangunan masjid yang kini diambil alih oleh pengurus baru. Namun keanehan tak berhenti di situ. Pada malam Jumat, Marwan mengunjungi rumah Pak Ustadz Amir. Ia bercerita bahwa beberapa warga melihat Pak Haji berdiri di depan masjid pada malam hari, hanya menatap dari kejauhan, lalu pergi tanpa suara. Wajahnya tampak kosong, dan ia tak pernah bicara. Mulutnya terkunci, kata salah satu warga. Sejak malam rumahnya terbakar, ia tak pernah mengucapkan satu kata pun. Pak Ustadz mengangguk pelan. Itu bukan karena dia tak mau bicara, tapi karena Allah belum izinkan dia berkata jujur. Beberapa hari kemudian, kejadian ganjil kembali terjadi. Pak Haji masuk ke halaman masjid yang sedang dibersihkan oleh para remaja. Saat mereka melihatnya, mereka segera menyingkir, namun salah satu dari mereka terjatuh dan lututnya berdarah. Pak Haji berusaha menghampiri untuk menolong. Tapi sebelum ia sempat mengucapkan apapun, suara keras muncul dari atas menara. Sebuah batu kecil jatuh, membentur lantai dekat kakinya. Duk! Pak Haji terpaku. Para remaja lari menjauh. Dari jauh, orang-orang hanya bisa melihat sosok pria tua yang berdiri kaku, tubuhnya gemetar, tapi bibirnya tetap terkunci rapat. Sejak itu, setiap kali Pak Haji mencoba mendekat ke masjid, sesuatu terjadi. Genteng jatuh, daun pintu terlepas, bahkan tikar terbang tertiup angin tepat ke arah wajahnya. Seakan alam sendiri menolak kehadirannya. Dan setiap kali azan dikumandangkan,
Wajah Pak Haji mendadak pucat, tubuhnya panas dingin, dan kakinya lemas. Ia hanya bisa terduduk, memeluk lutut, menggigil di sudut rumahnya yang nyaris rata dengan tanah. Hari-hari berlalu, desa kembali sibuk dengan kegiatan pembangunan masjid. Warga yang semula kecewa, kini bahu-membahu menyumbang tenaga dan barang. Batu demi batu ditata, dinding mulai berdiri, dan suara alat tukang menggema di pagi hari. Namun meski suasana kembali hidup, satu rumah di ujung jalan tetap sunyi. Rumah Pak Haji. Dari balik jendela yang pecah, sosok Pak Haji sesekali terlihat duduk mematung, tak pernah bergerak banyak. Wajahnya tirus, tubuhnya kurus, matanya kosong. Anak-anak sering berbisik saat lewat. Itu rumah yang dikutuk. Dia gak bisa bicara, katanya sudah dihukum. Tak sedikit juga yang melihat bayangan Pak Haji berdiri menghadap masjid dari balik tirai koyak, setiap azan dikumandangkan. Tapi saat suara Allahu Akbar menggema, tubuhnya berguncang seperti menahan sesuatu. Pak Ustadz Amir, yang sejak awal tahu banyak, memutuskan menjenguk. Ia berjalan perlahan menuju rumah yang mulai ditumbuhi ilalang. Tanpa mengetuk, pintu terbuka sendiri. Pak Haji duduk di lantai. Di hadapannya ada satu mushaf Al-Quran yang terbuka. Tapi saat Pak Ustadz masuk, Pak Haji hanya memandang. Bibirnya bergerak-gerak, namun tak satu huruf pun keluar. Pak Ustadz duduk di sampingnya. Kalau kamu ingin diampuni, buka mulutmu. Minta ampunlah pada Allah, bukan pada manusia. Namun yang terdengar hanyalah hembusan napas panjang. Pak Haji memegang lehernya. Matanya basah. Tangannya menunjuk mulutnya sendiri, lalu menggenggam dada seperti sedang menahan luka dalam yang tak terlihat. Pak Ustadz berdiri. Kalau kamu tidak bisa bicara, mungkin Allah sedang menunjukkan bahwa diam adalah hukuman paling keras bagi orang yang menyembunyikan amanah. Ia pun pergi meninggalkan rumah itu, tanpa satu kata pun dari mulut Pak Haji. Beberapa warga yang melewati jalan depan rumah mulai mencium bau aneh. Bau itu bukan bau bangkai, tapi seperti kertas terbakar yang lama terendam air. Dari sela jendela, mereka melihat Pak Haji tetap duduk di tempat yang sama. Tak berpindah, tak berubah. Bahkan saat hujan deras mengguyur malam hari, lampu rumahnya tetap padam, dan hanya satu cahaya dari lilin kecil yang menyala di sudut ruangan. Dan pada malam itu juga, seekor burung gagak hinggap di atas genteng rumah Pak Haji, menatap tajam ke arah jendela. Ia tidak berbunyi. Tapi kehadirannya cukup untuk membuat warga kembali resah. Malam Jumat berikutnya datang dengan suasana yang berbeda. Hujan turun sejak sore, deras dan tanpa jeda. Suara petir bersahut-sahutan, menyambar langit desa yang muram. Di masjid, para tukang sudah menyelesaikan setengah bangunan. Kubah baru akan segera dipasang keesokan hari. Para warga berkumpul di balai untuk doa bersama, memohon agar proses pembangunan berjalan lancar. Namun, saat pembacaan doa dimulai, terdengar suara dentuman keras dari arah masjid. Suara itu seperti benda berat yang jatuh, diiringi gemuruh dari dalam bumi. Bruk! Semua terdiam. Kemudian suara teriakan anak-anak menggema dari luar. Kubah jatuh lagi! Kubahnya jatuh lagi! Warga berlarian menuju lokasi. Sesampainya di halaman masjid, mereka terpaku melihat kubah besar yang baru saja dibangun, ambruk ke tanah dalam posisi miring, retak di bagian atasnya. Tak ada angin kencang. Tak ada gempa. Tapi kubah itu jatuh begitu saja. Pak Ustadz Amir langsung meminta semua menjauh. Ia berjalan perlahan ke arah reruntuhan, menunduk, dan berkata pelan, masih ada yang belum selesai di antara kita. Dan saat itu, dari ujung jalan, sebuah bayangan muncul. Tubuh kurus dengan jubah lusuh melangkah pelan di tengah hujan. Seluruh warga menoleh. Pak Haji datang, langkahnya lambat,
kepalanya tertunduk, dan tubuhnya menggigil. Ia berdiri tepat di depan puing kubah. Tangan kirinya memegang dada, tangan kanannya terangkat sedikit, seolah ingin menyentuh bagian yang jatuh. Tiba-tiba, petir menyambar tiang besi tak jauh dari sana. Suaranya membelah langit. Semua orang menjerit dan mundur. Tapi Pak Haji tetap berdiri. Kemudian, suara lirih terdengar dari mulutnya. "Aku salah." Semua terdiam. Beberapa warga menutup mulut. Pak Haji akhirnya bicara, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tapi bukan dengan suara lantang, melainkan seperti orang tersedak air mata. "Aku habiskan uang bukan untuk masjid." Langit bergetar. Hujan semakin deras. Tubuh Pak Haji goyah, lalu ia jatuh berlutut di depan reruntuhan. Tangis pecah dari beberapa orang tua yang berdiri di belakang. Tak ada yang bersorak. Tak ada yang memaki. Semua hanya diam menyaksikan bagaimana kubahlah yang akhirnya memaksa mulut itu terbuka. Dan malam itu, dalam isakan dan suara hujan, warga tak hanya menyaksikan pengakuan, tapi juga kejatuhan kehormatan yang selama ini berdiri di atas nama agama. Pak Haji tak dibawa kemana-mana. Ia tetap tinggal di rumahnya yang nyaris runtuh, dan setiap kali kubah baru hendak dipasang, suara dentuman selalu terdengar malam sebelumnya. Warga pun memutuskan membiarkan rangka kubah lama tetap di atas tanah, sebagai pengingat. Bukan tentang bangunan yang runtuh, tapi tentang amanah yang tak dijaga. Sahabat hikmah gelap, dari kisah ini kita belajar satu hal penting. Amanah bukan sekadar tanggung jawab di dunia, tapi juga hisab di akhirat. Saat kepercayaan disalahgunakan demi kepentingan pribadi, bahkan kubah masjid pun bisa bicara lewat robohnya. Tidak semua azab datang dalam bentuk kematian. Ada yang hidup, namun disiksa dengan diam, dikunci mulutnya, dijauhkan dari cahaya petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 27, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga jangan mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman seseorang yang tidak bisa dipercaya, dan tidak beragama seseorang yang tidak menepati janji." Ahmad, semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga amanah, jujur dalam perbuatan, dan takut kepada Allah meski tak dilihat manusia. Assalamualaikum. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan keluarga kita dari tipu daya dunia.